Ini bukan duniamu, dan ini bukan tempat kamu. Masih banyak perjalanan yang harus kamu tempuh, dan masih ada orang-orang yang kamu sayangin, yang harus kamu lindungi dan kamu jaga. Jadi bukan bermaksud Abah untuk ngusir kamu, tapi memang ini bukan dunia kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain kelanjutan ceritanya Ilham nih. Buat kalian yang penasaran, kalian wajib pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual dulu, kita sebat ut. Dan jangan lupa sebat. Nih buat kalian ya, gue tuh kemarin tuh dapet kiriman cerita, baru gue baca doang, belum gue revisi atau mau gue apa-apain. Cerita ini gak jauh beda kayak seriesnya Jaya atau Cika nih cuy. Ada dramanya, terus ada ya lucu-lucunya, intinya kocak, terus ada ya intinya udah kayak sinetron aja nih. Dan episodenya juga itu panjang banget, sampai gue udah dikirimin beberapa ya rangkuman tipis-tipis lah. Buat kalian yang mau, nanti kalian komen aja di bawah ya, nanti gue akan bawain ya. Apalagi cerita ini menurut gue sih seru ya, cuman kan balik lagi ke kalian. Jadi gue akan punya cerita yang versi kayak Jaya panjang gitu kan, nanti gue lempar ke kalian mau dibacain atau enggak gitu. Dan ya menurut gue gokil sih. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya si Ilham. Jadi kemarin itu Ilham itu udah sampai yang namanya dia pingsan, terus entah di mana. Dan Ilham pada saat itu mendengar suara yang memang gak asing di telinganya. Dan ternyata suara itu tuh suara orang-orang yang sedang mengaji cuy. Dan ketika bangun, Ilham tuh kayak sakit banget lagi. Ini di mana ya? Dia ngelihat ke langit-langit, dan Ilham itu baru sadar bahwa luka-luka yang ada di badannya itu semua sembuh. Dia kebangun kan, dia duduk. Di situ pun nggak ada satu orang siapapun selain si Ilham doang. Di mana? Dan suara orang ngaji itu benar-benar dekat banget. Dia pun coba jalan dan langsung kayak nengok. Dan ternyata suara orang ngaji itu memang beneran ada, dan seolah bahwa itu adalah rumah orang gitu kan, lagi ngaji. Dan tiba-tiba di situ ada sesepuh atau orang tua, ya abah lah, kita sebut abah gitu ya. Dan ngelihat karena si Ilham ini lagi nengok gitu kan, oh kamu udah sadarkan diri. Dan abah itu bangun dan minta kepada anak muridnya atau santri-santrinya yang ada di situ untuk melanjutkan terus ngaji. Ya anak santrinya juga ambil nengok gitu kan, dan tahu bahwa ada tamu. Ya udah tuh anak santrinya mah ngaji, dan si abah ini nyamperin Ilham. Kenapa kamu udah bangun? Kenapa nggak istirahat aja? Ilham tuh kayak, aduh, saya tadi ngedenger orang ngaji. Apa saya udah ada di kampung ya? Apa siapa yang nemuin saya gitu kan? Si abah ini cuman senyum. Ya udah, yuk, sambil ke tengah rumah. Dan gak lama disusul sama nenek-nenek atau ibu-ibu, mungkin istrinya dari si abah tersebut, ngebawain sebuah minuman dan cemilan. Kenalin, ini istrinya abah. Dan disitu pun istrinya abah cuma senyum ramah. Dan disitu pun langsung disuguhin lah minuman dan makanan. Silakan kamu makan, tenang. Ini makanan tidak beracun, dan makanan ini insya Allah gak akan bikin kamu kenapa-napa.
Di situ pun Ilham langsung coba makan kan, dan benar-benar perutnya juga lapar pada saat itu. Dia benar makan, minum dan tanpa ada rasa malu. Padahal kan Ilham ini adalah tipe-tipe cowok cool gitu kan. Tapi entah kenapa di situ tuh kayak tidak merasa sungkan, seolah kayak rumah sendiri. Makan, Abah pun cuma senyum-senyum doang. Kamu makan kok udah kayak orang nggak makan berhari-hari. Di situ pun Ilham merasa malu ketika ditegur, tapi Abah tuh kayak nggak apa-apa kok, Abah cuma bercanda doang. Dan akhirnya Ilham pun langsung menyelesaikan makannya dan nanya, ini sebenarnya saya ada di mana? Ini di rumah siapa? Abah tidak menjawab sama sekali pertanyaan Ilham. Yang Abah jawab cuman, Ya sudah, kamu istirahat saja. Apa yang kamu mau pertanyakan nanti akan terjawab sendiri. Jadi pulihkan saja dulu tenaga kamu, istirahat dulu, dan nanti ketika sudah pulih baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya sudah, Abah tinggal dulu. Di situ pun Ilham langsung pengen nanya dong, nama Abah siapa? Tapi si Abah ini kayak bilang, panggil aja aku Abah. Ya udah, Abah tinggal dulu ya. Di situ pun Abah pergi lagi ke anak muridnya, ke anak santrinya, ngajarin ngaji lagi. Dan di situ pun Ilham merasa bingung kan. Dan gak lama disusul ada istrinya dari si Abah. Kita sebut aja Umi lah ya, dipanggil Umi gitu kan. Oh, mau makan nasi gitu kan, kayak ini makan lagi. Bener-bener disiapin. Makanannya pun memang sederhana sih, bener-bener sederhana. Dan di situ pun Ilham kayak, aduh, udah bener-bener lapar banget. Gimana sih makanan khas Sunda gitu kan. Wah, Ilham tuh bener langsung ngucapin terima kasih dan langsung makan. Pada saat itu Umi cuman bisa senyum-senyum doang, gara-gara Ilham ini makannya tuh bener-bener lahap. Dan setelah pun ngucapin terima kasih dan langsung kayak mau dibawa ke belakang, tapi Umi kayak ngelarang, udah nggak apa-apa, biar Umi aja. Dan di situ pun akhirnya ya udah, Ilham pun ikut bantuin. Udah nggak apa-apa Mi, aku bantuin tuh, ucuk-ucuk ke belakang. Dan di situ pun ngobrol-ngobrol, ini kampung apa ya Mi? Umi pun nggak ngejawab tuh. Udah, kamu nggak perlu tahu ini di mana. Yang pasti, selama kamu ada di sini, kamu nggak akan ada yang bisa nyelakain. Dan apa yang kamu sedang cari, mungkin di sini kamu bisa mendapatkan jawabannya. Ya sudah, Umi mau cuci piring dulu dan beres-beres. Kamu istirahat lagi aja. Di situ pun, cuman sebelum selesai pergi atau tinggalin si Umi ini, tanya kan, ini kira-kira jam berapa ya? Umi tuh ngasih tahu bahwa sekarang itu udah mau mendekati ke Isya. Ya sudahlah Mi, aku izin ngambil air wudhu. Ya sudah, ambil air wudhu, dan di situ pun langsung pergi dan ditunjukin sama Umi, nanti kalau mau sholat berjamaah bareng aja sama Abah dan santri yang lain gitu kan. Singkat cerita nih cuy, Ilham ini pergi ke tempat yang memang ditunjukin sama si Umi gitu kan, ke salah satu tempat yang memang dipakai buat Abah ngaji kali sama anak santrinya gitu kan. Pergi, dan di situ pun ternyata seolah kayak memang lagi nungguin si Ilham gitu. Jadi Abah tuh lagi nengok kondisi jadi imam dan ngelihat Ilham datang gitu, langsung kayak ada yang koma tuh pada saat itu. Dan seketika mereka itu langsung sholat berjamaah. Memang sebelumnya Ilham ketika sholat waktu di hutan itu cuy, dia tuh ngerasa khusyuk. Tapi kali itu jauh lebih dari kata khusyuk, bahkan pikirannya pun tenang banget, adem banget. Bahkan ketika at-tahiyat terakhir dan ketika mengucap salam gitu kan, assalamualaikum warahmatullah, Ilham tuh kayak ngelamun dan dia tuh ngerasa tenang banget pikirannya. Nggak kedengeran suara apapun, saking menikmatinya pada saat itu. Jadi ketika selesai sholat itu kan biasanya kita baca doa, zikir dan sebagainya gitu kan. Tanpa sadar Ilham tuh benar-benar udah lama di tempat tersebut. Dan ditepuklah sama si Abah ini. Nah. Dan Ilham tuh kayak bangun. Iya Bah, udah yuk, kamu istirahat. Yang lain juga udah pada pulang. Pulang maksudnya? Dan ketika dicek, beneran dong, di situ udah sepi sama sekali. Anak santri udah nggak ada. Dan di situ cuman ada pure si Abah doang gitu kan. Yang lain pada kemana? Udah pada pulang. Kamu tadi kayak khusyuk banget lagi zikir dan sebagainya. Abah nggak berani ganggu. Bingung tuh Ilham di situ, bener-bener kayak ini tempat di mana?
kok tenang banget gitu kan. Akhirnya ya sudah, Ilham juga nggak mau terlalu banyak tanya. Akhirnya dibawa ke tempat Abah lagi, dan disitu pun disuruh istirahat. Dan nggak ada percakapan apapun. Abah juga pergi ke kamarnya, dan Ilham pun pergi ke kamarnya sesuai yang udah ditunjukin sama si Abah. Dan ketika Ilham ini masuk ke kamar gitu, Ilham tuh benar-benar tenang banget di rumah itu. Nggak ada yang namanya pikiran apapun. Bahkan pikiran masalah yang sebelum-sebelumnya dia badannya luka-luka, masalah Cika pun itu udah plong aja pada saat itu. Yang dia pikirin pada saat itu cuman, ini gua ada di mana? Cuman itu doang. Dan lagi keras-kerasnya tuh mikirin gua lagi ada di mana. Ilham itu terbawa suasana karena bener-bener tanpa AC tapi sejuk. Dibilang panas ya nggak panas, nggak hujan juga, nggak dingin juga. Bener-bener nyaman, dan dia pun pules tidur. Dan ketika dia bangun, dia nggak dengar suara azan. Memang suara azan pada saat itu nggak pakai toa, jadi kayak emang kedengeran. Karena lokasi dari tempat ngajinya itu memang nggak jauh dari kamar. Jadi kayak satu rumah, blok kan ada tengah rumah, terus ada pengajian. Jadi satu rumah gede mungkin. Itu tuh kayak ya disekat-sekat doang gitu kan. Jadi kedengeran banget. Dan kebangun, Ilham langsung ambil wudhu dan langsung ke tempat yang biasa dipakai tempat ngaji gitu cuy. Di situ udah banyak santri dan sebagainya. Akhirnya ikut sholat subuh lagi berjamaah, dan pada saat itu pun Ilham ikutan yang namanya ngaji subuh. Ilham cuma nyimak terus ngaji, dan Ilham itu bagian yang terakhir. Jadi kan kalau kalian yang suka ngaji kan pasti tahu lah ya, pasti yang namanya satu-satu itu ngaji berapa surat terus nanti ganti lagi, kayak gitulah ya kurang lebih gambarannya. Dan setelah Ilham ini ngaji, di situ pun banyak lah, gue tidak akan bisa menjelaskan karena memang ya itu bukan ranahnya cuy, itu kan soal agama. Jadi kita akan singkat aja nih. Setelah selesai ngaji, akhirnya Abah ini kayak, nanti ikut Abah yuk, dia bilang gitu. Oh iya siap Bah. Di situ pun Ilham kayak ngerasa udah kayak di rumah orang tuanya sendiri aja. Singkatnya, ketika udah pagi, Ilham ini kan benar-benar belum yang namanya keluar dari rumah tersebut. Jadi ketika disuruh keluar itu udah pagi ya, sekitaran jam 6-an atau setengah 7-an keluar. Dan Ilham benar-benar kaget dengan suasana atau lingkungan di sekitar. Jadi di situ tuh ada beberapa santri yang anak kecil, bocil-bocil nih, bocil-bocil FF gitu kan, lagi pada main. Terus ada beberapa santri yang dewasa juga lagi melakukan sesuatu kegiatan kayak ngurus bebersih. Dan rumahnya itu bener-bener indah banget, bunga-bunga pada mekar dan bener-bener rawat. Dan rumah Abah pun emang rumah-rumah panggung tradisional. Dan wah itu bener-bener takjub pada saat itu. Ilham tuh cuma bisa mengagumi dalam hatinya gitu kan. Ayo kamu ngelamunin apa, kata si Abah itu. Ayo ikut Abah. Dibawa tuh. Jadi dari rumahnya Abah ini agak sedikit turun dan ketemu sebuah sungai. Ilham ketika ngelihat sungai tersebut kayak ngerasa nggak asing. Ini kayak Abah itu cuma senyum. Jadi kemarin itu Abah nemuin kamu gak jauh dari sini. Oh. Dan di situ pun Abah bener-bener kayak ngejaring, bukan ngejaring. Jadi dia tuh udah bikin perangkap nyari ikan gitu kan. Di situ ikannya udah ada gitu kan, ngambil. Nih bantuin Abah buat bawain ikannya. Dibantuin sama Ilham. Di situ pun nggak ada pertanyaan dari Ilham. Sampai akhirnya Abah ini bilang, semoga apa yang kamu cari ada di sini. Kuncinya itu cuma satu. Jangan pernah terbawa emosi. Apa yang sudah terjadi, ya terjadi. Kamu nggak bisa yang namanya ngelawan takdir. Dan itu pun teman-teman kamu atau teman yang sudah mendahului kamu, itu sudah jadi takdir. Jadi biarkanlah. Jadi kayak dikasih wejangan nih sama si Abah itu kan. Dan Ilham pun pada saat itu kayak, iya gue tahu sih gitu, tapi masih belum ngerti aja gitu kan. Dan akhirnya jalan. Di situ pun banyak ceramah-ceramah dari Abah yang bikin pikiran si Ilham ini terbuka. Singkat cerita, Ilham ini balik lagi ke pesantren atau ke rumahnya si Abah ini. Dia tuh cuma bisa merhatiin doang. Dia bingung mau ngapain, mau bantuin ke sono juga nggak apa-apa, ini udah kerjaan gitu. Jadi Ilham ini benar-benar disuruh cuma ngeliatin doang cuy. Singkat cerita, satu hari pun berlalu di situ. Ilham benar-benar betah dan seolah nggak mau pulang. 2 hari dia betah juga, 3 hari betah juga, sampai 1 minggu dia tinggal di situ, ngikutin rutinitas yang ada di situ. Sampai akhirnya Abah ini bilang, ini bukan duniamu.
Dan ini bukan tempat kamu. Masih banyak perjalanan yang harus kamu tempuh. Dan masih ada orang-orang yang kamu sayangin, yang harus kamu lindungi dan kamu jaga. Bukan bermaksud Abah untuk ngusir kamu, tapi memang ini bukan dunia kamu. Jadi besok kamu boleh pulang. Dan insya Allah, setelah kamu pulang dari sini, kamu akan mengerti dan paham. Memang pada saat itu Ilham itu udah agak sedikit ngerti dan paham dengan apa yang dimaksud sama si Abah itu gitu kan. Dan Ilham pun tidak menolak atau tidak kayak ya udah gue pulang gitu, enggak. Cuman senyum dan dia tuh cuman bilang, tapi kalau suatu saat aku main kesini lagi boleh mbak. Abah ini cuman senyum. Kalau memang kita diperjodohkan, silahkan. Dengan senang hati, rumah Abah terbuka untuk kamu. Dan setelah pergi dari sini, jangan pernah takut dengan apapun. Dan jangan pernah terbawa dengan emosi. Ilham di situ udah ngerti dan paham. Sampai akhirnya ketika keesokan harinya, Abah cuman ngasih sebuah tanda atau sebuah isyarat. Kamu pergi ke arah sana. Jadi kayak cuma dikasih jalan doang nih. Udah jalan aja ke sono gitu. Ilham pun akhirnya pamitan dengan Umi, dengan Abah. Nggak lupa juga dikasih bekal makanan gitu kan. Dan pamitan dengan santri-santri yang lainnya. Singkat cerita, Ilham itu pergi tuh dari rumahnya Abah. Dan Ilham tuh selalu ngeliat ke belakang. Lambat laun, rumahnya Abah itu tertutup kabut. Dan Ilham pun cuman senyum. Dia pun langsung jalan ke depan lagi. Dan sampai akhirnya Ilham bener-bener kayak lokasinya itu bener-bener berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kayak asri, dan Ilham itu cabut dari atau pergi dari tempat Abah ini itu dalam kondisi siang hari cuy, atau setelah sholat zuhur gitu kan. Bener-bener siang hari, dan itu bener-bener ya terang, nggak gelap. Tapi masuk ke hutan ini setelah ada kabut itu benar-benar kayak berubah jadi yang gelap, rimbun, dan sumber cahaya pun sedikit. Jadi kayak udah merasa sore aja pada saat itu. Tapi perbedaannya adalah nggak seperti sebelumnya. Memang sebelumnya Ilham pun nggak takut, tapi kali ini benar-benar jauh lebih tenang. Dan benar aja setelah jalan berapa lama dari hutan tersebut, Ilham ini udah ditunggu dengan sosok yang sebelumnya. Sosok demit yang palanya itu pelontos botak nih cuy. Ilham diem, dan sosok itu tuh langsung ketawa dong. Sosok itu cuman bilang, akhirnya kamu keluar juga dari tempat itu. Dan kamu tidak akan bisa kembali lagi ke tempat itu atau balik ke duniamu lagi. Ilham cuman senyum dan jalan perlahan ke depan si makhluk tersebut. Ada sebuah angin yang kenceng, gak jauh beda apa yang dilakuin si demit ini sama si Ilham pada awal. Kayak di awal-awal gitu, ada angin, terus ada tangan mau mukul. Dan itu gak sama sekali ngaruh ke si Ilham coy. Dan Ilham itu baca surat yang dia hafal. Bahkan Ilham ini cuma baca bismillah doang. Dia ngambil sebuah ranting kecil paling segini dan dilemparin. Pergi kamu dari sini. Dan sosok tersebut itu langsung kesakitan bener-bener dan teriak. Bahkan teriakan dari makhluk itu bikin ngegema seisi hutan di situ. Dan seolah suara teriakan tersebut itu kayak manggil anak buahnya dari makhluk tersebut. Perlahan dari sisi kanan, kiri, atas, belakang, dan depan itu kedengeran suara kayak lagi mau jalan atau lari ngedeketin si Ilham. Ilham itu cuek aja. Berikan saya jalan. Tujuan saya ke sini nggak ada niat macem-macem. Jadi izinkan saya jalan tanpa melukai siapapun. Akhirnya Ilham itu jalan, dan banyak makhluk-makhluk di samping, mulai dari kuntilanak, pocong, suster ngesot, pokoknya semua ada cuy, jenis-jenis demit di situ. Tapi cuy, bener-bener nggak ada satupun makhluk
yang bisa ngedeketin Ilham sama sekali, seolah Ilham ini punya tameng tersendiri pada saat itu. Akhirnya Ilham pun terus jalan, dan ketika Ilham itu ngeliat sebuah tempat yang dimana dia mau istirahat tuh, Ilham itu cuma nengok ke belakang. Kalian tidak perlu mengikuti saya tidak akan ngebales atau membalas apa yang kalian lakukan kepada saya. Dia tuh jalan dan sampai dia ketemu tempat yang memang gue mau istirahat di sini gitu kan. Dia duduk doang tuh. Ilham tuh cuman zikir, khusyuk banget. Dan seketika semua makhluk yang ngikutin si Ilham ini itu hilang. Set. Dan lokasi hutan pun itu berubah jadi kayak hutan normal pada umumnya. Dan ketika Ilham terbangun pun dan melek, jadi kondisi Ilham ini itu berada di depan batu yang memang pada saat itu batu itu yang kebuka itu cuy. Ilham pun kayak alhamdulillah. Dan ketika dia udah tahu bahwa dia udah keluar dari hutan tersebut, Ilham itu bangun dan sampai akhirnya Ilham itu keluar nih cuy dari hutan itu, jalan setapak demi setapak dan ketemulah sama yang namanya perbatasan hutan. Dan sebelum keluar dari perbatasan hutan itu, Ilham sempat berhenti lagi. Dan dia kayaknya nggak bakalan pulang ke rumah, melainkan dia kayaknya akan melanjutkan perjalanan di mana dia harus ketemu sama si Cika lagi nih. Yang intinya dia harus mengikhlaskan Cika dan mau ngucapin yang namanya salam perpisahan ke si Cika pada saat itu. Singkat cerita, Ilham ini langsung keluar dari hutan itu dan ternyata cuy, Ilham itu udah berada di hutan tersebut itu udah hampir 1 bulan lebih. Warga kampungnya itu kayak heran, masnya ini sempat ketemu lagi sama orang yang sebelumnya gitu kan, yang dulu pernah masuk ke hutan ini kan. Dan di situ pun kok nggak pernah kelihatan lagi, maksudnya kayak lu pulang dari sini pun nggak ada laporan atau kayak gimana gitu. Jadi kayak ada yang berbeda aja pada saat itu. Dan Ilham pun nggak yang namanya bikin panik orang. Jadi intinya kayak oh iya pada saat itu saya pulang nggak bilang-bilang. Terus pada saat itu juga saya sering bolak-balik ke sini. Oh gitu. Cuman yang ada di pikiran si warga ini kan mungkin wah lagi pesugihan nih atau apa gitu kan. Tapi Ilham ini senyum, dan senyumnya itu benar-benar kayak bikin tenang dan nggak merasa bahwa Ilham ini adalah orang jahat pada saat itu. Ya sudah, hati-hati pulangnya, lain kali mampir lagi ke sini ya. Ketika selesai jalan dan ngedengar suara, lain kali mampir ke sini lagi. Dan ketika ditengok, warga tersebut ternyata hilang cuy. Ilham pun gak mau terlalu ambil pusing. Akhirnya Ilham pun pergi dari desa tersebut, yang memang desa itu adalah desa normal ya. Pergi dan langsung nyari kendaraan, dan Ilham langsung pergi ke daerah Jawa Timur. Tapi Ilham ini bingung, dia harus pergi kemana dulu gitu kan. Sampai akhirnya ketika dalam perjalanan, Ilham ini bermimpi ketemu sama yang namanya Cika. Dan kayak si Cika ini ngasih sebuah petunjuk yang dimana Ilham ini kayak dituntun untuk ya lu harus pergi ke sini kalau mau nemuin gua gitu kan. Dan ketika kebangun, Ilham cuman senyum dan dalam hatinya cuman bilang, makasih Cik, lu udah mau nerima gua dan mau nyambut gua buat datang ke tempat lu. Cerita ini pun selesai dan akan gua lanjut lagi di part selanjutnya. Yang pasti part selanjutnya akan jauh lebih lama lagi nih cuy. Durasinya akan gua panjangin dikit gitu kan. Oke cuy, ceritanya. Oke cuy, mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.